Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Tiap hari baca berita, makin bikin pusing. Lagi pandemi seperti ini aja, masih ada orang-orang yang berbuat jahat. Gak mau taat aturan, yang ada jadi nularin orang lain. Belum lagi, masih ada orang yang mencuri, protes sana sini, demo. Hidup seperti gak ada damai. Halo sama Rizka, lagi apa? Lause Jen, ini Lause lagi baca berita. Tapi makin baca berita ya Lause, rasanya makin pusing deh. Banyak hal-hal yang bikin hati kita ini gak tenang, gak ada damai. Susah sih memang ya Lause, karena kondisi sekarang begitu banyak hal-hal yang bisa bikin hidup kita tuh nggak tenang Lause. Banyak berita yang bikin kita khawatir, banyak berita yang bikin kita tidak bisa hidup dalam damai gitu Lause. Sebentar ya Lause. Halo? Iya Lause Nana. Oh, undangan untuk jadi murid yang semakin serupa Kristus. Oke, jadi murid yang menghasilkan buah Roh Kudus ya Lause. Oke Lause, siap, laksanakan. Ya, kami lanjutkan ya Lause. Oke, thank you Lause Nana, bye. Ada apa Lause? Ini Lause Nana, dia ingetin kita dan anak-anak semua untuk menjadi murid yang semakin serupa Kristus. Menjadi murid yang menghasilkan buah Roh Kudus Lause. Ayo Lause, kita tinggalin dulu hal-hal yang bikin hati kita ini nggak tenang, yang bikin hati kita nggak ada damai. Oke Lause. Kita mau ingat kembali undangan Tuhan Yesus untuk jadi Murid Kristus. Yuk Lause, kita ajak anak-anak yuk. Yuk. Halo anak-anak. Apa kalian merasakan seperti yang Lause rasakan? Mungkin ceritanya berbeda ya. Kalian setiap hari belajar di rumah melalui komputer, iPad. Belajar di rumah jadi nggak tenang, nggak ada damai. Tapi hari ini, di hari Minggu ini, Lause mau ajak kalian semua tinggalin dulu semua hal-hal yang bikin kita nggak tenang, hal-hal yang bikin kita nggak damai. Karena kita mau sekali lagi menerima undangan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Lause ready? Ready dong? Are you ready? Ready, ready, yes! Satu kali lagi ya. Are you ready? Ready, ready, yes! Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu
murid-mu yang setia mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini, di mana kami bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam kebaktian Fantastic Kids online hari ini. Tuhan, biarkanlah kiranya Engkau mau memberkati kebaktian ini dari awal sehingga berakhirnya kebaktian ini, agar kami bisa belajar lebih banyak lagi untuk menjadi murid Kristus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami nanti mendengarkan firman-Mu, fantastic stories yang kami dengar dari Alkitab, biarkan Tuhan juga mau memberkati agar kami bisa mendengar dan mempelajari lebih banyak lagi tentang diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Lausejen, kalau kita ingat-ingat lagi peristiwa tentang Tuhan Yesus disalib,
aku jadi ingat itu semua Tuhan lakukan supaya kita manusia ini bisa berdamai dengan Allah. Betul banget Lause. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong kita umat berdosa ini diampuni dan berdamai dengan Allah. Singkatnya, baikan gitu dengan Tuhan. Nah, jika kita sudah hidup berdamai dengan Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 ayat 15 yang berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Betul sekali Lause. Seperti cerita dalam Fantastic Stories kita minggu lalu. Ketika ada damai sejahtera dalam hati kita, kita akan merasakan sukacita. Yuk Lause, langsung aja kita ajak anak-anak untuk ingat lagi bahwa ada sukacita di dalam hati mereka. They have the joy in their heart from Jesus Christ. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. I've got the peace of Jesus in my heart. Setelah kita memuji Tuhan ya Lause, ada rasa damai, sukacita. Tuhan Yesus yang fantastik. Betul Lause. Aku jadi nggak sabar deh Lause. Fantastic Stories kita hari ini mau cerita tentang apa ya? Langsung aja yuk, kita ajak anak-anak untuk buka Alkitab. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah.
menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Apa kabar? Bimo, kamu kenapa? Seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Iya, aku tadi kepikiran Mimi. Dia hari ini gak jadi ikut dengerin Fantastic Stories. Oh, emangnya kenapa? Bukannya minggu lalu Mimi sudah janji mau ikutan kita dengerin Fantastic Stories yang seru. Nah, itu. Tadi waktu aku jakin, katanya dia hari ini gak tenang, mau pergi-pergi. Sebab kemarin dia dapat berita kalau tetangga dekat rumahnya kena COVID. Terus dia jadi kepikiran, bagaimana kalau dia kena juga atau keluarganya kena. Jadi dia takut. Iya juga ya. Kalau begitu, nanti setelah Fantastic Stories kita ke rumahnya aja. Gimana? Siapa tahu kita bisa menghiburnya sehingga dia lebih tenang. Oke deh. Jadi sekarang kita dengerin Fantastic Stories dulu ya. Nah, teman-teman, yuk bersama-sama kita mendengarkan Fantastic Stories hari ini. Halo anak-anak, Bos Vivi lagi santai-santai, lagi duduk, lagi baca buku sambil minum kopi. Kayaknya jarang banget ya bisa menikmati waktu yang leluasa, bisa beristirahat, bisa bersantai dan merasakan damai. Anak-anak biasanya kalau lagi santai ngapain di rumah? Nonton TV, nonton YouTube, atau main games, atau baca buku, atau apa? Kita kayaknya hari-hari ini sulit ya punya waktu yang luang untuk bisa merasa tenang gitu. Karena banyak hal di luar sana yang lagi membuat kita itu resah, membuat kita takut, membuat kita itu khawatir. Nah, anak-anak, keadaan yang sekarang kita alami karena adanya COVID ini membuat kita semua mungkin ya kalau dengar kabar sedikit udah khawatir banget, udah tidak merasa tenang begitu. Nah, papa mama, orang-orang tua juga merasa, oh iya ya susah ya cari uang sekarang. Yang dagang mungkin sekarang dagangannya gak terlalu laris seperti dulu. Atau misalnya papa mama yang ke kantor harus kerja seharian tapi harus pakai masker. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting untuk kesehatan kita ya, pakai masker itu. Tapi kadang-kadang ngap juga gitu ya. Lalu anak-anak selama pandemi ini belajarnya di rumah, jadi suasananya nggak kondusif seperti biasanya. Anak-anak bisa duduk, belajar, dengerin guru dengan secara langsung. Tapi sekarang anak-anak harus online. Kalau online itu konsentrasinya sedikit, belum terganggu, rasanya pengen ngapain gitu. Wah, rasanya kita semua sedang terdampak sesuatu yang menyulitkan. Jadi sulit sekali untuk merasakan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu merasakan damai sejahtera. Nah, hari ini Baso Vivi mau ajak anak-anak untuk belajar buah roh, yaitu damai sejahtera. Nah, anak-anak ingat nggak satu kata yang sangat berarti waktu anak-anak dulu sekolah minggu, Rasul mungkin sering pakai ya untuk menyapa
menyapa kita semua. Lagi mau pujian, disapa Shalom. Lagi mau firman Tuhan, disapa juga Shalom gitu. Nah, anak-anak tahu nggak artinya kata Shalom? Iya, Shalom itu berarti damai sejahtera. Nah, anak-anak, dulu waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita semua manusia yang hidup di dunia ini tidak lagi merasakan damai. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita tidak merasa damai. Dosa itu membuat manusia yang diciptakan oleh Allah ini menjadi seteru Allah. Atau kalau misalnya kita gambarkan itu jadi seperti bermusuhan gitu, jadi nggak berdamai. Nah, tapi waktu itu Allah sudah merancangkan bahwa ada anak tunggal Allah yang bernama Kristus yang akan hadir untuk menjadi damai, untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Jadi kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sekalipun berdosa, kita punya dosa di dalam hidup kita, natur dosa dalam hidup kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyelamatkan kita. Yesus mati di kayu salib membuat kita orang-orang bisa merasakan damai. Nah, jadi anak-anak, kita tidak lagi khawatir bahwa ketika kita berdosa nanti kita masuk neraka dong, kita terpisah selama-lamanya sama Allah. Nah, tapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mendamaikan kita semua menjadi percaya dan kita tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Maka Allah memiliki perintah yang penting untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus hidup di dalam damai. Kita hidup juga membawa damai sejahtera. Jadi apa artinya damai? Damai sejahtera itu berarti sesuatu yang penting. Ini adalah berita inti daripada Injil Kristus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai. Nah, jadi anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup, maka sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi murid Kristus, yang harus membuahi hidup kita dengan buah Roh Kudus, maka kita juga harus mempraktekkan damai sejahtera. Nah, anak-anak ingat nggak? Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Mereka adalah orang-orang yang dulunya nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Paulus memberitakan kepada mereka, seharusnya kamu percaya kepada Yesus yang adalah juru damai di dalam kehidupan kita. Ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang di Galatia ini justru cepat dipengaruhi sama ajaran-ajaran yang lain. Mereka begitu cepat dipengaruhi dengan ajaran-ajaran bahwa yang ngomongin tentang Kristus itu kayaknya nggak bener deh gitu. Nah, Bapak Paulus ngomong. Bapak Paulus dengan tegas mengatakan, jangan cepat terpengaruh dengan ajaran yang lain. Percaya kepada Injil Kristus dan hiduplah sebagai orang-orang yang hidup dalam membuahi buah Roh Kudus. Nah, maka Bapak Paulus memberikan perintah, menunjukkan beberapa buah Roh Kudus yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ada kasih, ada sukacita, dan hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Nah, waktu itu Bapak Paulus juga mengajarkan bagaimana kehidupan yang damai itu. Dia mengajar kepada orang-orang yang dia layani, bahkan teman-teman sepelayanannya untuk hidup di dalam damai. Nah, satu kali anak-anak, Bapak Paulus mendengar bahwa ada seorang temannya, rekan sekerjanya yang bernama Bapak Filemon, itu dia kecurian. Ada seorang hambanya yang bernama Onesimus mengambil barang tertentu dari rumah Bapak Filemon ini, lalu kemudian pergi. Si Onesimus masuk penjara. Di dalam penjara itu Onesimus ketemu sama Bapak Paulus. Kemudian dia belajar dari Bapak Paulus. Onesimus ini kemudian menjadi murid Kristus. Dia menjadi orang yang baik karena dia sudah dengar berita bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi juru damai di dalam hidupnya. Maka dia merasakan
damai sejahtera. Nah, sekarang Lausel Vivi mau ajak anak-anak untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Bapak Paulus untuk Bapak Filemon. Supaya apa? Ayo kita baca sama-sama. Ya, Filemon itu ada di dalam Perjanjian Baru. Mungkin anak-anak jarang buka kitab ini ya, gak apa-apa. Anak-anak yang TK boleh dibantu juga dengan papa mama membuka kitab Filemon, ya. Atau anak-anak boleh perhatikan di layar masing-masing. Nah, Lausel Vivi mau bacakan dari kitab Filemon ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Nah, anak-anak, mencuri itu perbuatan yang baik atau salah? Mencuri itu perbuatan yang bisa diampuni atau tidak? Kalau anak-anak jadi Bapak Filemon mendengar surat dari Bapak Paulus, kira-kira apa ya yang anak-anak pikirkan ya? Mau nggak mengampuni orang yang sudah mencuri sesuatu dari rumah kita? Nah, mungkin ada di antara kita nggak suka kalau barang kita diambil sama orang, ya. Jadi rasanya udahlah nggak usah gitu. Nah, tapi Bapak Paulus waktu itu meminta kepada Bapak Filemon untuk mau menerima Onesimus yang sudah mencuri, yang sudah mengecewakan, yang membuat relasi mereka tidak baik. Nah, tapi kita lihat ya, Bapak Paulus itu bisa loh nyuruh Bapak Filemon, Filemon, kamu tolong ya terima Onesimus. Dia bisa memerintah begitu. Kenapa? Karena Bapak Paulus orang yang sangat disegani oleh Bapak Filemon. Tapi dia tidak memilih untuk memerintah Bapak Filemon. Dia justru meminta dengan rendah hati. Bapak Paulus yang sudah menjadi tua dan waktu itu dia di penjara, dia mengatakan dengan sangat lembut, dengan penuh kasih, tolong terima Onesimus. Bahkan Bapak Paulus mengatakan kalau Onesimus itu adalah buah hatinya. Dia menganggap Onesimus yang jahat itu sebagai anak yang dikasihinya. Bapak Paulus menganggap Onesimus itu menjadi orang yang penting untuk membantu pelayanan Bapak Filemon. Maka dia meminta supaya Onesimus ini diterima oleh Bapak Filemon. Onesimus ini dikirim untuk membantu pelayanan Bapak Filemon. Nah, anak-anak, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana Bapak Paulus meminta supaya Bapak Filemon dan Bapak Onesimus ini berdamai? Ya, Bapak Paulus ingin mereka hidup seperti murid-murid Kristus yang hidupnya damai, yang hidupnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan. Jadi kalau ada yang salah harus ada pengampunan dan menerima kembali supaya bisa melayani bersama-sama. Nah, anak-anak inilah yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Dia ingin orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, dia ingin murid-murid Tuhan yang melayani Tuhan itu hidup di dalam damai, supaya mereka bisa pelayanan dengan baik. Mereka bisa juga menghadirkan damai kepada jemaat-jemaat yang mereka layani. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Maka waktu itu Bapak Paulus mengatakan kepada Bapak Filemon, aku meminta, terimalah Onesimus. Dia akan berguna menolongmu untuk melayani Tuhan.
damai sejahtera itu harusnya nyata kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kata-kata shalom itu bukan hanya dikatakan waktu kita beribadah saja, tapi shalom itu sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, ada hal-hal dari luar seperti adanya virus, adanya kejahatan di luar sana yang sangat banyak, itu membuat kita tidak damai, tidak tenang, ya. Tapi juga ada kondisi-kondisi di dalam hati kita, di dalam diri kita, seperti misalnya, oh anak-anak gak suka kalau berbuat salah, terus kemudian dimarahin sama mama-mama. Atau anak-anak kadang bertengkar dengan koko, cici, dede. Nah, kadang-kadang hidup kita tidak merasa damai. Jadi tidak merasa damai itu ada faktor yang dari luar, ada faktor juga yang ada dari dalam diri kita. Nah, ini ada kaitannya terus-menerus dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi mau bagaimana kita menyikapinya? Ya, mau hidup seperti apa kita? Maukah kita hidup dengan damai sejahtera itu? Nah, anak-anak, sekarang coba pikirin ya. Ada pengalaman apa enggak yang anak-anak itu merasa tidak damai? Anak-anak pernah, yang tadi Lause kasih contoh, pernah bertengkar sama teman, pernah mainannya direbut sama sepupu, atau misalnya apa yang membuat anak-anak tidak merasa damai? Karena sekarang kondisinya COVID begini ya, anak-anak nggak bisa main ke mall dengan leluasa, nggak bisa makan di luar dengan leluasa, jadi anak-anak nggak tenang. Atau kayak tadi Lause Mariska baca berita, udah kayak kondisi begini, tapi masih ada juga orang yang melakukan kejahatan, jadi pusing gitu ya. Nah, anak-anak, apa ya yang menjadi alasan kita tidak merasa damai sejahtera? Coba anak-anak ingat. Nah, kalau sudah ingat, sekarang mari kita ingat lagi. Kita hidup sebagai orang percaya yang seharusnya setiap hari kita hidup di dalam damai. Pertama, karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia adalah Raja damai. Sekarang kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau hidup di dalam damai sejahtera. Nah, kalau contohnya tadi bertengkar, berarti kalau mau hidup damai harus apa? Saling memaafkan. Waktu teman yang lain yang salah, kita mau belajar untuk mengampuni supaya kita bisa hidup damai. Tapi kalau kita yang salah, kita harus berani mengakui dan harus berani minta maaf, baik kepada teman, kepada saudara, kepada papa, mama. Harus berani minta maaf. Atau kita juga mau belajar supaya hidup kita ini terus merasa damai sejahtera. Gimana caranya ya? Kalau segala sesuatu membuat kita pusing, membuat kita khawatir, wah berarti kalau gitu aku harus punya waktu supaya aku bisa merasakan damai. Caranya gimana? Mungkin anak-anak bisa ngobrol sama papa mama, anak-anak bisa membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, jadikanku murid Kristus gitu ya. Mengingat supaya saya jadi murid Kristus, jadi saya harus serupa dengan Tuhan, hidup di dalam damai. Ada waktu supaya kita merasa damai. Jangan lupa ada kesempatan buat kita orang yang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sumber segala damai dalam hidup kita, yaitu ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan hal-hal yang tidak membuat kita enak, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, kita ngobrol sama Tuhan. Termasuk kalau tadi lagi tengkar-tengkar, wah Tuhan sulit untuk mengampuni, Tuhan sulit untuk minta maaf, tolong kasih aku keberanian untuk mengampuni dan minta maaf. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus membawa damai sejahtera, karena Tuhan sudah menghadirkan shalom di dalam hati kita. Selamat menghidupi buah Roh Kudus anak-anak. Selamat hidup di dalam damai sejahtera. Ingat, ada Roh Kudus yang akan menolong anak-anak. Waktu nanti gagal, ingat ada Tuhan. Berdoa, minta Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami belajar tentang damai.
Kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami. Kadang-kadang kami sulit untuk merasa tenang, sulit merasa senang dan damai dalam hidup kami karena banyak masalah yang kami hadapi. Tapi sekarang kami mau belajar menjadi murid Kristus yang menghidupi buah Roh Kudus, supaya kami menjadi saksi bagi Tuhan, supaya kami mencerminkan Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami mau sama-sama hidup sebagai orang yang menghidupi damai sejahtera. Terima kasih karena Tuhan sudah mendamaikan kami, dan tolong kami supaya kami bisa menghadirkan damai sejahtera bagi hidup kami, bagi sesama kami, bagi saudara-saudara, teman-teman kami, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Setelah mendengarkan Fantastic Stories hari ini, aku jadi lebih tenang, damai. Kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Waktu berdoa, hati merasa tenang, damai, dan kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan bebas. Betul Timo, aku juga merasakan begitu. Kalau Tuhan yang menyertai kita akan selalu merasa damai sejahtera. Oh iya, kita kan mau ke rumah Mimi. Kita kasih tahu Mimi yuk Fantastic Stories hari ini. Pasti dia akan merasakan damai juga kalau dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Ayo kita ajak Mimi kerjain Fantastic Project juga bersama-sama. Teman-teman di rumah juga ya, jangan lupa. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Fantastik. Ternyata untuk menjadi murid yang semakin serupa Kristus, kita harus dengan tekun mendengar suara Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita bisa berbuah dan memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Aku kagum banget Lause, karena ternyata damai sejahtera itu bukan hanya perasaan tenang dan tentram, tapi damai sejahtera itu adalah karena kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup damai dengan Allah. Jadi, kalau misalnya kita mendengarkan berita-berita yang sedih, berita-berita yang bikin khawatir, kita sebaiknya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Betul Lause, seperti cerita Bapak Paulus kepada Filemon tadi. Berarti memiliki damai itu kita harus mau berdamai dan saling memaafkan. Gak gampang ya Lause. Semoga Tuhan menolong kita untuk memiliki hidup yang berbuah. Amin Lause. Semoga Tuhan menolong setiap kita ya. Yuk anak-anak, Lause undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita kembalikan sukacita kita kepada Allah, sumber damai sejahtera dan sumber berkat itu. Mari kita naikkan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavens
Terima kasih untuk ibadah Fantastic Kids Online kami pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang semakin serupa Kristus, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah Fantastic Kids Online kita selesai sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, bye.